Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Akang Eteh dimanapun kalian berada. Pagi hari ini kita akan melakukan perjalanan cukup lumayan jauh, yakni di daerah Ciamis on the way ke Cikampek. Pagi hari ini cuacanya di Ciamis mendung, ya mendung, cukup lumayan sejuk dan lumayan berkabut teman-teman, karena bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri bahwasanya Kabupaten Ciamis ini adalah salah satu kabupaten yang ada di Indonesia yang memiliki dataran tinggi, teman-teman. Nah, untuk jalanannya ini alhamdulillah bagus. Dari mulai tadi kota Ciamis sampai dengan perbatasan, selamat jalan masuk Garut nih teman-teman. Perbatasan Garut ini ya. Dari Ciamis sampai dengan perbatasan Garut cukup lumayan bagus ya, jalannya seperti ini ya, lumayan lah ya gitu kalau dibandingkan dengan jalan-jalan di Kabupaten Karawang ya, khususnya di mana tempat tinggal saya itu lumayan banget gitu deh pokoknya. Oke, kita nggak ngebahas masalah jalanan di pagi hari ini. Ya, yang pasti saya ingin mengajak keseruan ya, bagaimana perjalanan antar kabupaten ya, dan kondisi di lingkungan daerah Garut khususnya, karena kita sudah memasuki wilayah Garut. Untuk kesannya sih jujur harus saya katakan sangat nyaman. Tentu adem ya pasti, karena memang dataran tinggi ya. Kemudian juga suasana pedesaannya itu sangat luar biasa, terasa banget teman-teman. Nah, ini yang saya lewatin ini itu masih pasar tradisional ya, yang mana kalau di kota-kota besar itu sudah nggak kita bisa temukan pasar-pasar seperti itu. Nah, pada dasarnya suasana-suasana pedesaan seperti ini yang tentu dimanapun juga kalian tinggalnya yang harus kita pertahankan, karena bangsa yang besar itu yang mempertahankan kearifan lokal di daerahnya masing-masing, mengingat Indonesia adalah salah satu bangsa yang memang memiliki budaya, tradisi yang melimpah ruah, bahkan bahasa pun juga luar biasa, walaupun negara kita adalah negara kepulauan teman-teman. Ini enaknya kalau di jalan-jalan dataran tinggi itu banyak tikungan gitu ya, jadi ya sambil menikmati suasana di jalanan ya. Kalian bisa lihat kanan kiri kalian ya di tayangan ini, pedesaannya sangat begitu kental dan jalanannya pun juga cukup lumayan bagus yang tadi saya bilang, dan tentu ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya khususnya, karena bagaimanapun Kabupaten Garut ialah salah satu kabupaten ya yang ada di negara kita, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nih, hamparan sawah ya. Sawahnya itu kayak tangga gitu teman-teman. Kalau di Karawang kan nggak seperti itu ya. Sawahnya itu nggak kayak tangga, intinya gimana sih bahasanya ya? Ya pokoknya begitulah intinya. Kalau di Kabupaten Garut sendiri ataupun mungkin semua ya, kalau di daerah-daerah dataran tinggi sawahnya itu kayak seperti anak tangga. Tuh, kalian bisa lihat, kalian yang tinggal di kota, tuh yang lagi tandur tuh sebelah kanan saya ya. Kalian yang di kota itu akan jarang banget menemukan suasana-suasana pedesaan seperti ini. Ya, melihat yang lagi tandur itu nanam padi teman-teman ya, yang ngebajak sawah dan seterusnya. Karena kalau kalian yang tinggal di daerah kota tentu sudah tergerus oleh perkembangan zaman ya, terus kemudian juga pembangunan gedung ya. Tuh, kalian bisa lihat ya, pasar-pasar kecil seperti ini kalau di ibu kota atau di perkotaan tuh udah jarang. Ya. Ini namanya apa nih?
Pasar Malangbong teman-teman nih. Di kanan saya pasar tradisionalnya. Dan perjalanan kita cukup lumayan masih jauh teman-teman. Estimasi Google Maps saja dari lokasi keberangkatan ya tadi di daerah Ciamis itu sampai Cikampek itu kurang lebih jam 10 lewat berapa ya, 12 menit kalau nggak salah baru sampai di tujuan. Itu belum dipotong istirahat, nanti di rest area. Udaranya cukup dingin teman-teman. Kalau kalian nanti ya berkunjung ke daerah-daerah sini, tentu kalian harus siapin sweater gitu ya, karena memang dingin gitu loh. Sampai ini aja juga mulai pilek teman-teman. Dari tadi pagi batuk terus. Saya untung alhamdulillah tadi bawa komik ya, itu jadi agak sedikit terbantu untuk hilangin gatal tenggorokannya, karena emang dingin gitu kan. Biasa saya tinggal di wilayah yang gersang gitu seperti Kerawang, itu kan panas ya. Sekalinya main ke daerah pegunungan, kayak seperti tubuh kita itu kontraksi teman-teman. Saya hanya sebatas mengingatkan ketika kalian mau berpergian kemanapun ya, prepare terlebih dahulu ya, apa yang dibutuhkan dan apa yang kurang dibutuhkan, untuk supaya kalian pun tidak kerepotan sendiri. Nah, di depan kita akan masuk ke Nagrek ya. Yang terowongan Nagrek itu biasanya itu banyak yang bersuah foto kalau nggak salah ya, karena memang ya bagus untuk berfoto-foto ria teman-teman itu. Nah, di tempat kalian tentu yang jualan kerupuk keliling gini sudah nggak ada teman-teman ya. Di sini masih ada tuh. Kalau dulu waktu zaman saya kecil itu jualan kerupuknya itu di sudah dipikul ya, dipikul kayak apa, depan belakang tuh drumnya itu tempat gue gede banget gitu kan. Jadi bukan berat oleh kerupuk, tapi malah beratnya tuh sama drumnya teman-teman. Itu kalau di kampung-kampung tuh masih dulu ya, di kampung masih banyak. Kalau sekarang di kampung saya aja udah nggak ada yang jualan kerupuk pakai drum gitu. Ya pasti kalau kalian yang lahir di tahun 80-an ya pasti ngalamin, apalagi yang memang tahunnya di 70-an pasti ngalamin lah tukang kerupuk pakai drum warna biru ya kan. Yang pasti ketika kalian mengendarai kendaraan di wilayah-wilayah selatan ya, jalur-jalur selatan ya, tentu harus lebih hati-hati lagi. Kenapa? Karena jalannya juga banyak tikungan ya gitu. Benar-benar harus matang ketika kalian mau nyalip kendaraan di depan kalian, yaitu karena kita pasti terhambat oleh penglihatan kita terhambat oleh tikungan tersebut. Nah, inilah Jawa Barat yang begitu indah ya, makanya ya siapa yang nggak kenal dengan Jawa Barat ya, khususnya Bandung ke sini gitu. Kalau di daerah seberang ya kenalnya tuh dengan Bandung aja ya, taunya tuh Bandung aja, objek wisata ya namanya wisata alam gitu ya, taunya tuh hanya sebatas Bandung. Pada dasarnya di Jawa Barat itu banyak banget, kaya banget akan objek wisata ya, pemandangan alam gitu kan. Bahkan laut pun juga ada seperti Pangandaran gitu. Next time nanti akan saya ajak kalian ke daerah Pangandaran ya. Kita kita main ke Pangandaran. Dan terakhir tuh tahun 2000 berapa ya? 2001 kalau nggak salah saya ke Pangandaran itu. Dan sampai sekarang udah mau berapa? Berarti 13 tahun ya. Lebih lah ya. Lebih lah 23 tahun. Iya, 23 tahun yang lalu saya main ke Pangandaran. Dan waktu itu jalanannya nggak seramai sekarang gitu ya. Kalau dulu kan belum ada tol, jadi dari Cikampek ke Pangandaran itu butuh waktu paling cepat itu kalau nggak salah, pedih sorry teman-teman ya, tapi Sariawan
perjalanan dari Cikampek ke Pangandaran itu kalau nggak salah ya dulu itu butuh waktu paling cepat itu 8 jam karena nggak ada jalur tol ya. Kalau sekarang ya mungkin ya berapa jaman ya gitu karena ya nggak jauh sih dengan Ciamis gitu ya, cuman beda jalur aja kayaknya. Soalnya juga saya udah lupa juga jalur itu. Nah, aku nggak tahu ya mitos atau enggak bahwasanya kalau di Pangandaran itu nggak boleh memakai warna-warna tertentu, katanya sih seperti itu. Dan sekali lagi saya nggak tahu itu mitos atau fakta ya, karena belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan menurut apa ya cerita warga setempat sih, kalau misalnya ke Pangandaran itu warna merah, warna pink, warna hijau itu nggak boleh katanya gitu. Karena kalau misalnya menggunakan warna-warna yang tadi saya sampaikan, biasanya suka amit-amit itu dapat musibah. Tapi Allah alam ya, betul atau tidaknya hanya Allah yang tahu. Cuman ini menurut cerita daripada penduduk setempat. Oke, mungkin hanya itu aja dulu ya teman-teman untuk menghemat memori, karena memang nggak bawa GoPro ya, ini menggunakan kamera handphone. Nanti akan saya lakukan perekaman lagi ketika mau memasuki Nagrek ya, terowongan Nagrek itu seperti apa gitu kan. Bagi teman-teman yang memang menyukai video ini, silahkan klik like, subscribe, komen juga. Dan bagi kalian yang kurang begitu menyukai tayangan saya hari ini, silahkan boleh kalian tekan tombol dislike.